Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabat tercintaku, baik yang ada di dalam pengajian rutinan ini ataupun yang di luar sana. Semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah gemahkan di dalam hati kita kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kajian malam ini saya beri judul Matikanlah Dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui bersama-sama bahwa selama ini kita lebih unggul daripada Allah. Kita lebih wujud daripada Allah. Kita lebih hidup daripada Allah. Kita lebih merasa berkuasa atas segala tindak laku kita daripada Allah. Lalu selama ini buat apa kita bertuhankan Allah bila Allah saja tidak bisa apa-apa atas diri kita? Selama ini seolah-olah saja kita bertuhankan Allah, tapi nyatanya kita hanyalah berdusta saja. Yang mana terbukti di dalam aplikasi kehidupan kita, Allah tidak ada. Allah gaib, yang ada, yang nyata, yang wujud, yang hidup dan yang berkuasa atas diri kita sendiri adalah hawa nafsu kita sendiri. Lalu buat apa Anda bertuhankan Allah sementara Anda sendiri menjadi Tuhan atas diri Anda sendiri? Berarti percuma dong Anda bertuhan. Percuma dong Anda punya Allah. Sementara Allahnya tak ada bagi Anda.
Sementara Allahnya tak wujud bagi Anda. Sementara Allahnya tak hidup bagi Anda. Sementara Allahnya tak bisa menguasai Anda. Berarti selama ini apakah cocok bahwa kita ini dikatakan sudah bertuhan? Berarti selama ini apa bedanya kita dengan Fir'aun? Sama kan? Seolah-olah saja Tuhan ada katanya. Padahal di dalam hatinya yang ada hanyalah hawa nafsunya sendiri yang dipertuhan-tuhankannya selama ini. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita selama ini hanyalah beriman kepada Allah, hanya kata-katanya doang. Katanya Al-Quran lah, katanya hadis lah, katanya ustadz lah, katanya kiai lah. Semuanya hanya kata-katanya saja, tanpa kita mau berjalan untuk membuktikan keimanan kita sendiri selama ini. Kita hanya pandai bersilat lidah. Kita hanya pandai berdebat-debatan. Tapi dalam hatinya kosong dari Allah. Kenapa itu semua terjadi? Bagaimana mungkin Anda bisa bertemu dan mengenal Tuhan sementara di dada Anda yang menjadi Tuhan masih diri Anda sendiri? Ya muhal bertemu dengan Allah yang maha wujud sementara Anda, sementara kita semua merasa lebih wujud daripada Allah. Itulah yang menjadi kendala. Kenapa aku sholat tidak bisa khusyuk? Kenapa aku beribadah tidak bisa lillah? Kenapa saat di dalam sholat aku selalu berselingkuh dari Allah? Disuruh menghadap, disuruh mi'raj, disuruh bertemu. Lalu kita bertemunya, mi'rajnya dengan bukan Allah. Tapi mi'raj kepada dunia. Mi'raj kepada urusan pekerjaan. Mi'raj kepada wanita. Mi'raj kepada tahta. Semua itu hanyalah salib-salib di hati kita. Maka salib inilah yang lebih sesat daripada kita menganggap orang yang beragama lain itu menyembah salib. Ternyata kita lebih sesat daripada yang kita anggap sesat. Karena salib kita bukan di luar, tapi salib kita ada di dalam diri. Dan banyak sekali salib-salibnya. Salib kudrot artinya kuasa. Selama ini kita yang merasa berkuasa atas apapun yang kita kerjakan. Itu kan salib. Salib iradah, kehendak, daya upaya. Selama ini hanya kita yang merasa berdaya upaya. Itu kan salib. Ilmu, kita merasa pandai berilmu, pandai kaji-kaji. Kita merasa pandai ilmu dan bisa mengamalkannya. Itu kan juga salib. Hayat, hidup selama ini. Kita yang merasa hidup. Allah tidak hidup. Kalau Allah hidup tentu Anda mati.
Tapi kalau Allahnya hidup, kalau Anda yang hidup, Allah pasti mati. Maknanya Allah gaib dan tak berguna sekali buat Anda. Iya tidak. Bila Allahnya gaib, kenapa Anda menyembah Allah yang tak ada? Sementara aplikasi di dalam hati kita yang kita tatap, yang kita saksikan hanyalah diri kita sendiri. Seolah-olah kita ini bisa menciptakan diri kita sendiri. Seolah-olah badan-badan ini ciptaan kita sendiri. Seolah-olah apapun yang kita kerjakan selama ini kerjaan kita sendiri. Seolah-olah kita ini selama ini makhluk apa kholik? Monggo dijawab. Coba kita resapi. Coba kita rasakan sendiri, kita hayati di dalam hati kita. Mohon maaf, permisi. Bukti nyata, bukti logikanya. Bila kita mengaku sebagai makhluk, kita ya harus tahu dulu bagaimana sih makhluk itu. Makhluk itu kan sama dengan wayang. Kalau kita ngaku di dalam hati kita bahwa aku hanya wayang, aku hanya makhluk, tentunya Anda tak mau merasa bisa apa-apa. Jangankan bisa apa-apa, hidup saja tak punya kok ngaku-ngaku bisa apa-apa. Berarti posisi hati kita selama ini kan bukan makhluk. Tapi kita selama ini sengaja menduduki singgasananya Allah. Daripada Anda duduk di dalam makom Anda sebagai makhluk. Buktinya apa? Allah gaib. Allah tak ada di dalam hati Anda. Iya enggak? Anda yang merasa lebih berkuasa daripada Allah selama ini. Kita yang merasa lebih ada daripada adanya Allah selama ini. Kita merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah selama ini. Kita lebih berdaya upaya, ikhtiar daripada daya upaya dan ikhtiarnya Allah. Mana la haula wala quwata illa billah yang Anda kumandangkan selama ini. Semuanya cuma dusta. Itulah kehebatan musuh-musuh Anda yang ada di dalam dada Anda. Itulah kehebatan salib-salib yang Anda sembah selama ini. Salib-salib dunia itu yang akan menyesatkan dan selalu menyesatkan kita dan menjauhkan kita dari Allah. Lalu bagaimana caranya aku bisa menghadap kepada Allah? Karena apa? Karena tanpa bertemu Allah. Karena tanpa menghadap Allah. Karena tanpa mengenal Allah siapa dan yang mana Allah itu. Mana mungkin kita bisa menyembah. Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi. Sholat kita selama ini, sholat menyembah siapa? Ternyata kalau dilihat di
telanjangi diri kita, ternyata selama ini kita sholat hanyalah untuk memaha-akbarkan hawa nafsu kita sendiri. Buktinya apa? Anda merasa bangga dengan apa yang Anda kerjakan. Anda merasa mulia dengan apa yang Anda lakukan selama ini. Ya tidak. Maknanya ibadah dan sholat itu mestinya Anda lebih tak merasa bangga lagi kecuali bangganya Allah. Lebih tak merasa mulia lagi kecuali mulianya Allah. Karena Anda sebenarnya kan tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa hanya Tuhan yang berkuasa atas diri Anda. Mau bukti bahwa Anda itu hanya makhluk? Mau bukti bahwa Anda itu bukan sang Khalik? Selama ini praktek di hati kita duduk di dalam makhluk apa di dalam Khalik? Kan duduk di dalam sang Khalik Anda selama ini. Daripada duduk menjadi makhluk. Seumpama bukti nyatanya bahwa hidup ini bukan hidup manusia kita. Ketika kita tercipta, cikal bakal kita dari tanah dahulu. Di situ pun juga ditiupkan roh, ditiupkan hidup, ditiupkan uripe Allah di tanah itu sehingga diperjalankan oleh Allah dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak ada uripe Allah, kalau tidak ada ditiupkan roh, bila tak ada kehidupan, apa bisa berjalan sendiri tanah ini menuju menjadi tumbuh-tumbuhan? Kenapa tanah kok bisa jadi tumbuh-tumbuhan? Karena adanya hidup. Proses dari tanah kepada tumbuh-tumbuhan ini pun juga butuh makan dan minum. Bukan sekarang saja makan dan minum. Sejak dulu Anda disuapi, diminumi oleh hidup kekasih Anda yang selama ini Anda hempaskan jauh dari hati Anda. Anda dikasih sayangi dengan mesrahnya. Hidup menyayangi Anda, disuapinya Anda, diminuminya Anda, dikasih sayangi Anda, dijaga Anda, dipelihara hingga dari tumbuh-tumbuhan menghasilkan hasil dari tumbuh-tumbuhan yakni padi, sayuran dan buah-buahan. Itu semua dengan kasih sayangnya Allah. Itu semua dengan sang kekasih. Karena apa? Karena Anda belum ada. Anda belum jadi Tuhan. Anda masih berkedudukan di makom sejatinya makhluk, yakni gaib. Yakni tak ada. Yakni tak hidup. Waktu itu Anda tak ada. Kemudian dengan kasih sayangnya Allah, Allah menyuapi, memakan minumi. Dengan kasih sayangnya akhirnya hasil dari tumbuhan itu dimakan oleh hidup yang berada di calon kedua orang tua Anda. Meskipun waktu itu calon kedua orang tua Anda masih kecil, makan dan minum, semua itu akan berproses, akan menjadi sel sperma dan sel telur. Itulah cerita kisah diri Anda. Anda harus tahu diri. Kalau kita tidak tahu siapa diri kita,
bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah, Sang Pencipta diri kita? Kemudian dimakanlah, kemudian bertemulah calon kedua orang tua kita, bersatu padu, maka menghasilkan gumpalan darah. Waktu itu dari tanah sampai jadi gumpalan darah, Anda jalan sendiri? Anda jalan sendiri? Hidup sendiri? Ngolah diri Anda sendiri? Sampai gumpalan daging, maka diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Kebanyakan manusia mengaku-ngaku bahwa roh itu ditiupkan sejak menjadi gumpalan daging. Akan tetapi hakikatnya disembunyikan oleh Allah bahwa sebenarnya kutiupkan rohku itu sejak dari tanah sudah ada. Kalau tidak ada rohnya, tidak ada hidupnya, apa bisa jalan sendiri? Dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Inilah bukti realita bahwa badan dan hidup ini bukan kita, bukan milik kita, bukan kuasa kita. Tapi selama ini kita seolah-olah jadi Tuhannya atas hidup dan badan ini. Sehingga Anda disiksa dan diazab oleh Allah dengan apa? Anda dipaksa mencari dunia. Anda dipaksa menjadi budak-budak dunia. Yang mana di dalamnya panas sekali. Bersaing mencari dunia. Tak henti-hentinya di hati Anda berpikir tentang dunia. Digodok di dalam anar. Sampai kapan Anda terus begitu? Kemudian setelah menjadi gumpalan daging, menjadi janin. Kemudian diproseslah kepalanya, dibentuklah tangannya, dibentuklah badannya, dibentuklah kakinya. Apa semua itu Anda yang membentuk? Apa itu sebuah buatan Anda? Kalau memang itu buatan Anda, saat ini bebas Anda mengaku bahwa badan ini milik Anda. Tapi kalau tidak dibacakan ayat-ayat suci diri Anda sendiri, bagaimana mungkin Anda tahu sejarah perjalanan Anda, asal-usul Anda? Sampai sini bisa dipahami? Mudah kan? Setelah menjadi janin, maka merdekalah si jabang bayi, terlahirlah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir itu semua dalam keadaan suci bersih. Bayinya siapa saja, agama apa saja, meskipun bayi hasil perzinahan tetap suci. Bukan bayinya yang haram, pelakunya yang haram. Bayinya ya suci, sama. Kenapa kok disebut suci? Katanya yang suci itu hanya Allah. Kok bayi disebut suci? Karena saat bayi Anda belum ada. Bayinya nyata. Syariatnya ada bayinya. Tapi Anda kan tidak ada. Anda kan belum bisa mengaku-ngaku. Ini hidup bayi. Ini aku bayi. Bisa Anda ngaku-ngaku. Karena itulah semua masih dianggap suci. Karena Anda belum jadi Tuhan.
Karena yang mentuhani Anda sejak dari tanah sampai menjadi bayi yang suci, itu sucinya Allah. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Apa begitu ayatnya? Kalau yang Isra Mi'raj hanya Kanjeng Nabi Muhammad, tentunya ayatnya ya bunyinya begitu. Tapi bunyi ayat yang sebenarnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berarti hambanya ini apa hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja? Hamba Allah itu adalah seluruh manusia, siapapun orangnya, apapun agamanya, semuanya diciptakan oleh Allah. Itulah yang dimaksud hamba. Kapan hamba itu suci? Ketika hambanya belum wujud menjadi Tuhan seperti saat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Jadi maknanya malam bukan malam yang ini. Malam maksudnya malam ketika dirimu belum ada, belum wujud, belum mengerti, belum bisa apa-apa. Itulah yang dimaksud malam. Itulah yang dimaksud suci. Bila dirimu belum ada. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Dari Masjidil Haram. Apa hakikat Masjidil Haram? Yang di Mekah itu hanyalah lambang, kiasan, bioskopnya. Filmnya ada di setiap dada manusia. Apa Masjidil Haramnya manusia? Tanah yang berupa badan inilah Masjidil Haramnya. Masjid yang suci. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Hingga ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di dalamnya. Makna Masjidil Aqsa itu bukan di Palestina yang diperebutkan dengan Israel itu. Itu juga hanya kiasan, sanepan, lambang, bioskop, bukan filmnya. Filmnya ada di dalam dada kita. Apa Masjidil Aqsa itu sebenarnya? Masjidil Aqsa itulah kenyataan bayi yang suci yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh ayah ibunya. Maknanya diceritakan ketika Nabi Muhammad Isra, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa di malam hari sudah ditunggu-tunggu oleh para malaikat dan para rasul. Yakni sholat berjamaah. Ceritanya kan begitu. Maknanya sholat jamaah itu apa sih? Sholat jamaah itu ketika bayi terlahir kan kumpul berjamaah bersama kedua orang tuanya. Bayi itu ya sholat terus. Kenapa? Karena bayinya belum bisa ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Belum ngaku-ngaku sebagai hak milik hidup dan badan ini. Itulah yang dimaksud suci.
Jadi untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Untuk apa kita didatangkan ke dunia ini? Untuk apa kita dijadikan tamu Allah di dunia ini? Haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya kau bisa menyaksikan ayat-ayatku. Apakah Anda bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah? Paling yang Anda bisa menyaksikan ayat Al-Quran, bukan ayatnya Allah. Apa makna ayatnya Allah? Duduknya, menangisnya si bayi, ayatnya Allah. Senyumnya si bayi, ayatnya Allah. Makannya si bayi, ayatnya Allah. Minumnya si bayi, ayatnya Allah. Karena di dalam bayi belum ada manusianya. Anda masih ingat bayi? Itulah bukti nyata bahwa hidup dan badan ini bukan milik Anda. Anda jangan sombong. Itulah kenyataan. Agar Anda bisa melepaskan semua itu kan harus tahu ilmunya. Harus tahu sejarahnya. Harus dibacakan ayat-ayat suci Anda dahulu. Yang mana Anda belum ada. Yang mana Anda masih malam keberadaannya. Saat didatangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi. Itu semua masih perjalanannya Allah yang maha suci. Bagaimana syaratnya agar Allah maha suci? Ya ketika dirimu malam. Ketika dirimu tak ada. Ketika dirimu tak bisa mengatur dirimu sendiri. Apalagi mengatur orang lain. Mengatur dirinya saja tak bisa, kok kita ngaku-ngaku bisa ngatur-ngatur orang lain. Di dalam hati kita, bila kita masih mengatur-ngatur orang lain, berarti ya masih najis diri kita. Karena masih adanya hawa nafsunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas kita lalu bagaimana agar bisa membaca ayat-ayatnya Allah yang ada pada diri kita dan yang ada pada segala sesuatu yang kita tatap. Maknanya agar kita bisa membaca ayat-ayat sucinya Allah, ya Anda jangan merasa hidup. Dan Anda jangan merasa bisa membaca itu semua. Artinya matikanlah dirimu. Maka nyatalah ayat-ayat Allah. Bila dirimu masih ada, bila dirimu masih hidup, bila dirimu masih merasa berkuasa atas badan dan hidup yang bukan milikmu, selamanya yang kita lihat ayat-ayatnya setan. Ayat-ayatnya hawa nafsu yang selalu berselingkuh dari Tuhannya. Apa ayat-ayatnya setan itu contohnya? Contohnya begini. Ketika saya minum, di dalam hati saya yang merasa berkuasa untuk minum, yang berkuasa untuk mengangkat tangan, yang merasa punya kehendak ingin minum, masih Abdul Halimnya, masih diri saya yang merasa bisa
mengerjakan ini semua dari sini sampai begini. Ini masih diri saya yang berkuasa. Samakan dengan Anda selama ini. Inilah ayat-ayat setan itu. Yang mana ayat-ayat setan itu maknanya kita tidak mau selama ini bahwa kita ini diutus Allah, diperjalankan Allah, dihidupi Allah, digerakkan Allah. Kita tidak mau selama ini. Kita lebih memilih jadi rasulnya iblis. Kita lebih cinta menjadi utusan setan. Kita lebih cinta jadi pesuruh setan. Kita lebih cinta jadi khalifahnya setan daripada menjadi rasul, menjadi utusan, menjadi pesuruh, menjadi khalifahnya Allah. Kenapa demikian? Karena Anda sudah kelamaan kadaluarsa, telah lama bernikmat-nikmat menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk. Ya tidak. Sementara Allah yang sebenarnya kedudukannya menjadi Tuhan yang berkuasa atas diri kita, seperti layaknya dari tanah sampai menjadi bayi, tapi Allah selama ini kita dudukan sebagai makhluk. Seolah-olah saja Allah kita bilang Allah maha berkuasa. Tapi di dalam hatiku, di dalam hati kita, Allah tidak ada kuasanya sama sekali. Iya enggak? Berarti kita selama ini tak ada imannya. Bila tak ada imannya, apa bisa kita disebut Islam? Bila tak ada Islamnya, apa kita bisa ibadah dan sholat? Ya semuanya pasti menyembah yang fana, menyembah hawa nafsunya, sehingga semuanya akan hancur lebur. Yakni akan menjadi api-api, salib-salib bagi diri kita sendiri. Akhirnya dari ibadah itu kita merasa bangga, merasa lega sudah sholat, merasa mulia atas apa yang kita kerjakan. Itulah buktinya bahwa kita selama ini jadi Tuhan. Lalu bagaimana untuk melepaskan kesalahan, kedzaliman yang selama ini aku lakukan? Bagaimana caranya untuk kembali bertaubat dari kedzaliman hatiku? Sebenarnya sejak kapan Anda mulai berbuat dosa? Sejak kapan Anda berada di dalam alam jahiliyah yang selalu menjahili wujudnya Allah, yang selalu menjahili hidupnya Allah, yang selalu menjahili kekuasaannya Allah, yang selalu menjahili kehendak daya upayanya Allah. Ketika Anda mulai makan buah khuldi, makan kayu khuldi, pohon yang terlarang untuk dimakan, tapi kita selama ini makan buahnya. Apa maknanya? Hayyun, kayu khuldi, yakni uripe Allah sudah terampok menjadi uripe manungsane. Hidupnya Allah sudah dirampas sebagai hidup manusianya sejak detik-detik akil balik tiba saat TK. Ingat, mulai TK Anda murai jadi Tuhan. Mulai ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku, badan ini badanku. Allah
Goib sudah perannya. Allah tak ada sudah perannya bagi kita. Ternyata kita selama ini lebih memilih jadi sang dalang daripada menjadi wayang. Sementara Allah kita posisikan, kita dudukkan sebagai wayang oleh kita selama ini. Kita hanya perlu kepada Allah ketika kita butuh, minta bantuan, berdoa, ya Allah, aku minta ini, minta itu. Apakah Allah itu pembantumu? Selama ini terbalik, iman dan akidah kita terbalik, jauh dari ajaran yang dulu Kanjeng Nabi Muhammad ajarkan. Saat inilah kita mulai sadar akan kesalahan-kesalahan kita, atas kedoliman-kedoliman kita selama ini kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Berarti sekarang kan sudah sadar bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Iya enggak? Contoh, seumpama saat Anda bayi, tak ambil bayi Anda, tak potong-potong kecil-kecil, tak makankan kepada harimau atau buaya. Kira-kira Anda merasa sakit? Merasa sakit? Enggak kan? Karena kenapa? Karena Anda belum ada. Karena Anda belum ada, itulah enaknya kalau kita mati. Tidak merasa apa-apa. Ketika Anda banyak hutang, pagi ditagih hutang, siang ditagih hutang, sore ditagih hutang, malam ditagih hutang, sumpek hati ini. Ketika Anda tidur, apa sumpeknya ikut? Hilang sumpeknya. Waktu bangun ingat lagi, wah sumpek lagi waktu tidur enak-enaknya. Nah, berarti lebih enak mana? Bangun dengan tidur manusianya. Kalau manusianya masih merasa yang bangun, bukan Allah yang membangunkan, maka siksa dan siksalah yang dihadapinya. Akan tetapi meskipun kelihatannya diri kita bangun, tapi hati kita tidur, maknanya kita sudah tak merasa bisa apa-apa lagi, karena hidup dan badan ini sudah hak miliknya Allah. Maka enjoylah hidup Anda. Itulah kemenangan. Itulah tenangnya jiwa ketika sudah kau kembalikan lagi hak-hak amanah-amanah Allah yang selama ini kita sesatkan, kembalikan kembali kepada yang berhak. Bahwa hidup dan badan inilah sejatinya sifat dohir batinnya Allah. Apakah Anda punya sifat dohir batin? Hidup dan badan saja tak punya, kok ngaku-ngaku punya sifat dohir batin. Yang ngaku-ngaku punya sifat dohir batin itu kan ya iblis, setan. Yang mana tak mau bersujud kepada Adam. Maknanya Adam itu apa sih? Adam itu bukan sosok manusia. Maknanya Adam itu kan artinya tidak ada. Kalau malaikat disuruh sujud ke Adam mau. Karena malaikat menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Aku ini hanya ciptaan Allah. Aku tak berhak untuk wujud.
Yang wujud hanya Allah saja sesuai ajaran Islam yang kita pelajari selama ini, ya enggak? Tapi selama ini kita melenceng dari Islam kita sendiri. Mestinya hanya Allah yang wujud, kok Anda merasa wujud? Allahnya Adam. Kan kebalik. Kebalik apa enggak? Kalau kebalik berarti Anda selama ini Islam apa kafir? Ngaku. Islam apa kafir selama ini? Kafaro, itulah Dajjal itu. Jangan ditunggu Dajjal yang goib, yang belum datang, yang goib kok ditunggu-tunggu. Sedangkan Dajjal yang nyata Anda biarkan merajalela, menguasai hati Anda. Sekarang kan Anda tahu musuh yang mana yang harus diperangi. Sebenarnya musuh Anda bukan yang ada di luar itu. Bukan manusia-manusia ini musuh Anda. Musuh Anda hanya adalah diri Anda sendiri. Kenapa Anda merasa ada? Kenapa Anda merasa wujud? Kenapa Anda merasa hidup? Dan kenapa Anda merasa berkuasa? Semua itu kan sifat-sifatnya Allah yang kita rampok selama ini. Ya disiksa hati kita dengan panas-panasnya hawa nafsu kita sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu, maka dengan mudahlah kita berperang dengan setan, ya enggak? Katanya Kanjeng Nabi Muhammad, peperangan yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi dulu itu kecil-kecil, remeh. Apa peperangan yang terbesar? Ya, melawan hawa nafsu, itulah peperangan yang terakbar di dunia ini. Kenapa? Saking sulitnya hingga diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Saking sulitnya Anda tidak bisa perang. Kalah terus. Anda kena tipu terus. Karena Anda tidak tahu musuhnya. Ya enggak? Kalau Anda sudah mengenal Allah, bagaimana Anda tahu musuh-musuh Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah bila sudah tahu Allah. Bila sudah ketemu Allah. Bagaimana mungkin Anda bisa berlindung kalau belum ketemu Allah yang mana? Bagaimana mungkin Anda bisa berlindung kepada Allah sementara Anda tidak kenal Allah? Ya kan dusta. Hanya bacaan doang yang dibaca. Dari godaan syaitan yang terkutuk, mana mungkin Anda bisa terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk, sementara yang jadi syaitannya adalah diri Anda sendiri. Mari minum. Jadi akidah beragama dan keimanan kita selama ini, kita hanya angan-angan wae. Kenapa? Mata kita, telinga kita, perasaan kita sudah disumpal dengan belenggu-belenggu hawa nafsu kita sendiri. Sehingga mata hati kita buta dibuatnya. Bertuhan dan beragamanya hanyalah untuk pelindung agar Dajjal ini
tidak kelihatan oleh manusia lain. Ibadah dan sholat kita selama ini hanya untuk melindungi kekafiran kita sendiri. Untuk melindungi keateisan diri kita sendiri. Agar orang lain tidak tahu bahwa kita tidak bertuhan. Ya enggak? Kita menutupi hawa nafsu kita dengan sholat kita. Kita menutupi hawa nafsu kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Agar orang lain tidak tahu bahwa diriku masih Abdul Halimnya yang jadi Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak belajar mencari Tuhan. Kita sudah santai-santai merasa diri kita sudah benar di dalam beragama dan bertuhan. Hingga kita diruru, dikusuk-kusuk oleh iblis dan setan. Ayo bobo, biar tidak bangun-bangun. Apanya yang bangun? Imannya biar tidur terus. Maka dari itu kematian di sisi manusia dan kematian di sisi Allah beda. Kalau kematian manusia karena manusia nyembah badan-badannya. Katanya badannya yang bisa sholat. Katanya badannya yang berkuasa untuk kerja. Katanya badannya yang bisa naik kereta. Katanya badannya yang bisa memasak. Katanya badannya yang bisa berjalan ke sana kemari. Yang dikatakan mati adalah matinya badan. Itu prasangka manusia. Di sisi manusia. Akan tetapi kematian di sisi Allah bukan matinya badan. Akan tetapi matinya jiwa, matinya hati, kerasnya hati lebih keras dari kerasnya batu. Kapan itu? Kan sekarang sudah mati. Ketika kita sudah tak ada iman, keras hati kita, tak ada kesadaran di dalam bertuhan, maka kita dimatikan oleh Allah. Kemudian ya ditanam, dikubur di dalam kuburan badan-badan yang dari tanah ini loh kuburannya. Kalau kuburan yang di luar itu kan hanya sanepan, hanya contoh, hanya bioskop. Kuburan yang nyata ya di dalam masing-masing hati kita sendiri. Bila kita belum sadar akan bertuhan. Kemudian tak ada imannya dikubur, berhubung masih belum taubat-taubat, ya diadab, disiksa kubur, dipanasi, disiksa di dalamnya dengan apa? Dengan urusan dunia. Panas hati Anda. Panasnya sampai kapan? Selama-lamanya panas. Sampai kapan Anda diazab kita, disiksa di dalam kuburan badan ini. Kita disiksa di dalam neraka. Itu juga siksa jahanam. Karena kata Allah di dalam Al-Quran firman-Nya bahwa sebenarnya bahan bakarnya neraka jahanam itu adalah ketika masih ada langit dan bumi dan ketika ada badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, itulah jahanam. Versinya Allah jahanamnya sudah terjadi sekarang. Tapi versinya manusia
besok jahanam itu. Kenapa? Karena manusianya masih tidur. Masih terlelap dengan hawa nafsunya. Masih terlelap dengan urusan-urusan kemanusiaannya. Maka dari itu, ya tidak tahu apa-apa wong tidur. Kecuali orang-orang yang sudah bangun hatinya, bangkit jiwanya, bangkit kesadarannya, baru tahu, oh ternyata bila sudah ketemu Allah, maka hancur leburlah alam-alam yang selain Allah. Berarti alam kubur, siksa kubur, azab kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab, wajratul mustaqim, surga dan neraka sudah hancur semua bila yang ada hanya Allah. Berarti sudah selesai perjalanan manusianya. Bila saat ini manusianya sudah kembali kepada Allah. Itulah yang dimaksud kebangkitan. Jadi bukan bangkitnya manusia seperti kecamba. Pluk, pluk, pluk. Bukan itu kebangkitan itu. Maknanya kebangkitan itu ketika dirimu kembali suci seperti bayi dan tanah. Yang ada hanya sucinya Allah. Itulah makna kebangkitan. Dan itulah makna ibadah dan sholat yang mana di dalamnya selalu lillahi ta'ala, milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Selama ini kan milik Anda semua. Itulah bukti bahwa kita selama ini ingkar kepada Allah yang menciptakan diri kita. Terbukti semua kan kesalahan-kesalahan kita, kedoliman-kedoliman kita. Apakah kita berhak atas pahala-pahala yang kita kerjakan? Selama masih ada diri kita di hati kita, itulah hakikat dosa. Jadi bagaimana mungkin pendosa bisa ibadah? Mimpi. Pendosa tidak akan bisa beribadah kecuali dia bertaubat kepada Tuhannya. Ketika dia sudah tak merasa hidup, tak merasa berkuasa atas dirinya lagi, itulah yang dimaksud ibadah. Itulah yang dimaksud mengabdi. Maknanya Anda kembali menjadi Rasulullah. Bukan menjadi Rasulun nafsi lagi. Jadi yang harus menjadi Rasul, apakah para Rasul saja? Apakah para Nabi saja? Apakah Nabi Muhammad saja? Semua hamba Allah berhak jadi Rasulullah. Kenapa? Karena semuanya ciptaan Allah. Yang memperjalankan juga Allah. Yang menghidupi juga Allah. Bukan Anda kira bisa begini, ini bisanya manusianya. Bisanya Allah yang memelihara manusianya. Kalau manusia ini tidak kuminumkan, ya bakal mati. Ya, mari minum bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
kira-kira pemahamannya, pemaparannya mudah dipahami, logika, ya kan? Tidak berbelit-belit, maknanya kita mudah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas asal usul kejadian kita. Inilah makna man arafa nafsahu, barang siapa mengenali, barang siapa sampai kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, dan yang tak berkuasa, maka ia akan mengenal Tuhannya. Maknanya ketika manusianya sudah tak ada, maka hanya Allah lah yang wujud. Makna manusia mengenal Allah itu bukan kenalnya seperti kenal saya dengan Anda. Ini kan kenalnya makhluk. Maknanya mengenal Allah itu ketika dirimu sudah tak ada. Itulah pertemuan. Maknanya pertemuan kedudukan. Anda sudah bertemu dengan kedudukan Anda sebagai makhluk. Allah sudah bertemu kedudukannya sebagai Sang Khalik. Anda hanya wayang yang diperankan saja. Tapi apapun peran itu, baik kita diperankan sebagai orang kaya, baik kita diperankan sebagai orang miskin, baik kita diperankan sebagai orang biasa-biasa saja, itulah kesempurnaan Allah. Jangan mengeluh di dalamnya, karena itu sudah ketetapan Allah. Bila kita sudah mengenal Allah, semuanya bakal indah. Ya kan? Jangankan itu, ketika Nabi Ayub diberi penyakit yang menurut manusia ini penyakit yang berat dan langka. Kalau manusia tak ada imannya, ya gero-gero si Ayub ini. Maknanya, kenapa kau beri aku penyakit begini ya Tuhan? Sementara aku beriman kepadamu. Karena tak ada iman sesungguhnya. Kenapa? Karena dia masih nelangsa, tersiksa. Kalau dia sudah ada iman, maka meskipun penyakit apapun, nikmat jadinya. Karena sudah merasakan nikmatnya Allah. Sehingga ia menyadari, ia menerima, ia ridho dengan keadaannya. Subhanallah, ini dari Engkau ya Allah. Bagaimana aku bisa mengeluh sementara aku tak berkuasa atas diriku walau sebiji darah pun. Ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pengajian yang singkat ini, terutama saya pribadi dan kita semua, semoga Allah memudahkan untuk memahaminya dan semoga menjadi berkah untuk perjalanan kita menuju Allah. Yang terpenting istiqomah selalu, supaya kita tetap di jalan Allah, bukan di jalan kita sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri pengajian ini, mari kita gemahkan sholawat dholimin daf'ul bala, agar kita ketularan jadi rasul-rasulnya Allah, tidak ketularan jadi rasulnya hawa nafsu kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bil zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.